sebagainya. Jadi Bapak Ibu nanti membimbing, mendampingi. Sebagai contoh kelas 1 misalnya, kan kelas 1 apakah bisa membuat sendiri? Pasti didampingi oleh orang tua. Tapi pada saat menyajikan, menggelarnya, nanti anak-anak yang supaya bercerita. Dan alhamdulillah untuk SD Negeri 1 Gandasuli ini P5-nya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini untuk kelas 1 dan 4 ini sudah mengadakan kegiatan, di antaranya adalah menanam di lahan terbatas, itu ada greenhouse. Kemudian ini juga bantuan dari orang tua siswa di dalam dititipkan kepada kami adalah anak-anak generasi emas yang berharga, yang Bapak Ibu dengan tangan terbuka dan sudah tanda tangan di atas materai percaya sepenuhnya kepada kami, menitipkan kepada kami, dan sehingga menurut kami putra-putri panjenengan itu adalah anak-anak yang berharga. Berharga sendiri ini merupakan bentuk artinya berakhlak mulia, ya, atau mempunyai karakter yang baik, ya. Lalu adalah harmonis, karena yang sering kami lihat pada awal, terutama pada awal-awal ini, anak-anak itu sering sekali berkelahi, Bapak Ibu. Bahkan terakhir kemarin ini waktu kami tinggal sebentar, tawuran, Bapak Ibu. Kelas A, kelas B, dan pemicunya itu hanya sepele. Karena kelas lo sing bujang sering ini kok beda dengan yang kecil. Kalau yang bujang itu setiap hari HP-an, ya, karena di samping, ya, setiap hari HP. Dan pulau tidak ada emang apa-apa dulu. Saya pikir lah sing penting menang harus itu. Orang yang orang lupa itu harus itu, ya, sing penting menang. Ternyata itu dampaknya setelah dewasa lah, ya kan, remaja baru terlihat Bapak Ibu egonya tinggi sekali, Bu. Egoisnya luar biasa dan tidak punya empati. Bahkan saya bilang tidak, karena ada snobo, kadang-kadang pikir kusut kan sih, pada kulo nyapu lari-lari malah sampai tanggapan enggak cekan itu, ya. Berarti kepeduliannya, empatinya, ribu pengewunya sangat kurang gitu pas awal-awal nih. Jadi sama mending Bapak Ibu gitu. Mending mari pelan-pelan kita benahi bersama nih. Saya juga bukan memberi solusi, bukan pakarnya ya, tapi kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Ya. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah G, growth mindset. Atau bermental bertumbuh kan badan gaul lah, ya, bahasa Inggrisan. Growth mindset itu mental yang bertumbuh, orang yang ngono baik, yang kayak dia harus cukup, alhamdulillah gitu, ya. Dalam arti saya harapkan, karena saya sendiri, saya punya kepercayaan diri, saya tidak usah merunduk. Kita ingin menyamai SD sama Purbalingga, tidak ingin menyamai SD mana, ya. Tapi manfaatnya kita rasakan pada anak-anak kita sendiri dulu. Kita rasakan sendiri apakah anak-anak sudah mulai berubah tidak bisa langsung Bapak Ibu, tapi sedikit demi sedikit, ya. Seperti batu, jika terkena air lama-lama, mari kita bekerja sama, baik dan pendidikan, karena pendidik tidak hanya guru, dan guru bukan hanya SPD, ya, tapi Bapak Ibu yang di rumah adalah guru yang utama. Terus mari bersama-sama, ya, Bapak Ibu. Selanjutnya A adalah singkatan dari kata aktif. Kenapa saya ambil aktif? Karena selama ini anak-anak itu masih ngintil gurune, ya. Termasuk saat pelajaran ini, saya waktu itu membuat kalimat, ya. Ketika saya memberi contoh, hari ini aku pergi ke pantai, maka semua anak membuat kalimatnya sama, tidak punya ide sendiri, ya. Terus diganti jenenge hari ini nenek pergi ke pantai, hari ini aku dan nenek pergi ke pantai, terus niku tiru-tiru ini gitu, dan sadar berkreatif sendiri.
dan subscribe dong. Bapak Ibu misalnya itu kalau kita cermati anak-anak itu ada perubahan Bapak Ibu. Walaupun kalimatnya masih lagu ya. Saat bertanya kemarin Kirana harus kurang takon menyampaikan jawaban 1, 2, 3, 4, 5. Tidak lagi bertanya misalnya kalau satu Budi pergi ke toko, tidak lagi bertanya Budi pergi kemana, tidak lagi bertanya siapa yang pergi ke toko, ya. Sudah mulai anak-anak itu bertanya yang sering kita dengar ya, dari Mas Menteri Pak Mas Nadiem. Selanjutnya laporan hasil belajar dan rencana tindak lanjut. Nah, mari kita buat kesepakatan ya Bapak Ibu agar rapat ini berjalan dengan baik. Maka kita bersama-sama hadir di sini sepenuhnya, tidak sedang di sini pikirannya di sana ya. Mari hadir tepat waktu mengikuti kegiatan yang tertib. Ada yang keberatan dengan kesepakatan ini? Ada yang tidak sesuai atau ingin ditambahkan? Cekap ya. Nah, oke. Semoga kegiatan hari ini lancar. Amin. Nah, ini sebelum kita mengenal tentang merdeka belajar, mari kita refleksi ya. Refleksi itu apa? Refleksi itu belajar itu sih apa? Ben sama lare-lare ini jawab belajar itu knowledge. Habis belum ada jawabannya mungkin di oh gini laras-laras begini ya, setuju betul belajar adalah biar bertambah ilmunya begitu ya. Menurut Bapak Ibu gimana? Ada tidak? Jarang ya? Jarang ya. Lah itulah ya Bapak Ibu, mari kita flashback, kita ingat kembali bahwa pendidikan kita selama ini kenapa kok ini biar saya teks dulu ya. Kenapa kok menurut PISA ya? PISA adalah sebuah badan survei ya, yang dibentuk tahun 2000. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengukur keberhasilan sebuah pendidikan di negara. Dan diikuti sejauh ini ada 79 negara, dan negara kita adalah peringkat terbawah, berapa terbawah ya? Masih sangat jauh ya? Sangat jauh. Kenapa? Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Kenapa? Karena ternyata nih, setelah saya refleksi diri sendiri, saya bertanya kenapa kok seperti ini. Ternyata mungkin karena selama ini belajarnya kita duduk Pak guru ceramah kayak gitu seringnya. Jadi anak-anak tidak ilmu. Terus nggih pengalaman Bapak kados niku nggih yen pas sekolah nggih. Lah terus pas wawancara kerja ditakoni mboten. Kerajaan Majapahit lahir tahun berapa kayak gitu ditanya apa mboten? Mboten rin apa kados niku nggih. Nggih. Mboten ternyata nggih. Jadi selama ini sekolah itu tidak memberikan ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena apa? Karena tidak diterapkan dalam kehidupan nyata, ya. Jadi kurikulum baru kita ini, kurikulum merdeka adalah kurikulum yang berpusat pada murid, yang mana anak-anak bisa menerapkan pembelajarannya itu dalam kehidupan nyata. Makanya nek pun kelas sekawan pun kaget nek putrane kok seminggu ya ditangani ngapa Mas mau ning sekolahan dodol Bu. Nggih, lu seminggu berdodol kok. Lu ora sak sekolah nek dodol bae nang pasar Mas niku nggih, Mbok jam Mas niku nggih. Karena kurikulum kita yang baru itu lebih menekankan pada murid. Jadi muridlah yang mencari pemahaman mereka sendiri, bukan gurunya yang aktif memberi rangkuman, memberi soal-soal di drill terus niki, ya. Jadi anak-anak itu praktek nyata dalam kehidupan nyata, ya. Jadi nanti
ketika anak-anak itu praktek berjualan, maka anak-anak praktek berhitung, praktek caranya membuat seperti tadi disampaikan kepala sekolah ya, praktek caranya membuat sebuah produk berinovasi harus ya Bapak Ibu. Mendukung apa mboten Bapak Ibu? Sejalan nih dengan pemikiran dulu ternyata gini. Lah ini pemikiran paradigma Merdeka Belajar ini dipelopori oleh Ki Hajar Dewantoro. Kenal apa mboten? Kenal mboten? Saya baru kenalan sampun mboten enten nggih. Lalu setelah itu kita tanamkan kembali rasa nasionalisme kita kepada putra-putri kita. Nah, ini adalah bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro yang semboyannya selalu kita gelorakan nggih. Semboyan Tut Muri Handa Yani sayangnya hanya Tut Muri depannya tidak nggih. Ingat sosum tulodo ing madya mangunkarso Tut Muri Handayani. Ini terkenal sekali filosofi belajar beliau, bahkan sukses diterapkan di Singapura dan di Malaysia. Tapi Indonesia sendiri menggunakan filosofi dari luar negeri, dan saya baru tahu pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro setelah mengikuti pelatihan. Jebule ini udah jos ya, kenapa milih Mulia harus gitu ya. Menurut Ki Hajar Dewantoro, kalau selama ini kita mikir anak-anak itu seperti kertas kosong ya, yang bisa seenaknya saja kita setir ya. Oh, kok bocah ciliknya guru manut toh? Dia makan lagi sudah ngerti sangko gitu. Orang manut ngono. Selama ini kita seperti itu, nggih mboten Bapak Ibu? Nggih. Padahal anak-anak kita ketika lahir itu mereka sudah diberikan kecerdasan yang luar biasa oleh Gusti Allah, nggih. Dan kecerdasan itu tidak hanya semata-mata akademis saja. Urang siji pinter, ini sedang kayak bodoh, mboten mesti Bapak Ibu. Karena kecerdasan kita itu sudah dibuat sedemikian rupa oleh Gusti Allah, ya. Kados wingi sampun sering kula berkolaborasi dengan Pak Gayung, ya. Saat mengerjakan tes kelas D nilainya dibanding kelas A jauh. Tapi ketika presentasi menampilkan inovasi kelas A untuk kelas B isu, ya. Ternyata mereka punya kecerdasan yang lain, yaitu pokoknya dia berarti ya. Tapi bukan tidak semuanya, ya. Ada sebagian besar tapi ya. Kelas A masih nilainya di bawah kelas B, tapi presentasi konsep bagus juara itu banget aku berinovasi. Bahkan saat menjadi MC tadi Mbak Febri luar biasa tepuk tangan ya. Menurut saya itu luar biasa tanpa latihan dan spontan, baru kemarin latihan 1 hari spontan loh Bapak Ibu, ini luar biasa ya. Anak-anak kita jadi petugas. Tadi juga ada Mas Isi membacakan ayat suci dengan indahnya ya. Bangga apa buat Bapak Ibu? Nah, kedepannya akan kita terus gali, kita tampilkan ada pendidikan sedoyo biar tampil lebih ternyata anakmu hebat ya. Selanjutnya Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantoro, kita itu hanya bisa menuntun karena anak-anak itu sudah punya keterampilannya sendiri-sendiri ya. Kados niku kelas A ini presentasi apa ya Bu? Harus membuat pembelajaran yang
supaya mereka selamat dan bahagia. Artinya selamat apa? Lebih tulus, nilainya bagus, karakternya baik, ya. Otomatis nanti seterusnya anak-anak akan menjadi bahagia. Kalau lulus nilainya enak, oke petakilan orang ini orang kan masih depannya kepingin uang tuanya juga puyeng, ya. Makanya ini mari tugas kita bersama-sama. Nah jadi sepertinya sudah terkirim ya Pak Bayu. Ya. Mari kita kembali ke diskusi kita sebelumnya. Tidak apa-apa ya. Kemarin saya sudah jalan-jalan ya di sana. Jadi saya punya rencana kalau saya mau sampaikan ke Bapak Ibu semua. Jadi pada saat gelar karya nanti yang akan kita tampilkan yang ketiga ya, ada karya seni nanti yang penampilan untuk anak-anak kita ya. Menurut Bapak Ibu yang terbaik yang mana? Nanti kita tampilkan saat gelar karya satu karya. Boleh gabungan, nanti videonya boleh diamati kira-kira yang paling bagus mana. Nanti kita rangkukan lagi next lain kali mungkin ya. Lain kali kita rangkukan lagi mau yang ditampilkan yang mana dan timnya bersiap-siap. Nah ini sudah terkirim ya. Sini penumpang. Oh di kelas 3. Oh Bapak Ibu kelas 3 sudah melihat mungkin ya. Saya tampilkan ya. Ini salah satu. Kalau nggak kelihatan ya Bu. Kok di download dulu ya. Nah ini Bu. Oh ini kelas 2. Sebentar ya kelas 3. Ini Bu. Nah ini maksud saya karya dekoratif itu seperti ini. Gambar dekoratif itu seperti ini Bapak Ibu. Mungkin kekurangan kita di pewarnanya. Kita pewarnanya ala kadarnya. Bukan jelek kok, bagus kalau saya bilang. Kemarin mungkin Bapak Ibu nanti misalnya di kelas ada karya anak-anak ya. Itu sudah sebenarnya bagus, mungkin karena peralatannya terbatas ya. Jadi nanti bersama dengan Bapak Ibu di rumah. Ini untuk karya dekoratif kan sudah berkali-kali dibuat, semuanya membuat ya, semuanya membuat putra Bapak Ibu yang membuat nanti di video kan marahi terus ya. Motifnya bebas gitu, motif garis seperti ini nanti anak-anak kayaknya anak-anak sudah ingat kok, paham unsur-unsur dekoratif ada garis, warna, bidang, bentuk kado saya anak-anak sudah paham sekali. Karena udah berkali-kali diulangi. Kemarin terakhir hasilnya sudah lumayan bagus. Jadi saya pikir mungkin karena pewarnanya masih seadanya. Kalau ini mungkin pakai cat air atau spidol atau krayon yang bagus gitu. Saya kurang tahu juga tentang lukisan ya. Mungkin kalau saya lihat di YouTube itu pakai spidol juga udah bagus kok. Ya, Bapak Ibu kreatif cari di YouTube sampai jadi pakaian guru di rumah Pak. Kan pendidik itu ada 3, sekolah, lalu rumah, sekolah, masyarakat. Ini tanggung jawab kita bertiga. Dan yang paling utama, madrasah yang utama adalah di rumah. Karena lebih banyak waktunya di rumah. Saya kenal betul. Membuat satu karya gambar dekoratif itu dipanjang bisa waktunya adalah 1 bulan ya, karena rencana gelar karya akan dilaksanakan bulan Maret ya, awal bulan Maret. Saya bukan Bapak Ibu, saya ya, ini saya sudah mencatat ada 6 karya yang seharusnya dibuat ya. 1 karya sudah dibuat kemarin, hasil karya dari barang bekas sudah berjejer di kelas saya. Karena guru saya yakin sekali ini dominan orang tua ya. Tolong anak-anak diberitahu cara membuatnya. Nah nanti saya akan mengumumkan di grup ya. Dari sekian banyak hasil karya yang sudah dikumpulkan, nanti kami akan menyeleksi yang terbaik. Yang terbaik nanti akan saya undang ke sekolah untuk menjadi guru tamu maksudnya. Guru tamu yang akan membantu anak-anak kecil-kecil ya. Dan kayaknya itu sederhana.
tisu dari sedotan kagungannya sinten nggih? Jangan ya? Oh, buku ketua ternyata. Nggih, berarti buku ketua siap-siap nih ya jadi guru tamu. Ya, di depan sebentar Bu. Nanti ibu-ibu mencatat alat bahannya apa saja. Ya, jadi Bapak Ibu mempersiapkan bahannya nanti untuk praktek. Rencana kami akan praktek hari Kamis besok. Sakit betul? Boleh lagi? Ada waktu hari Kamis? Aja ngomong gak ada lah. Bagi binarang. Oke. Nah, Bapak Ibu silakan mencatat alat bahan yang dipersiapkan untuk praktek putra putri kita hari Kamis. Mohon dipersiapkan dengan baik ya. Dan ini anak buktinya sih ditampilkan apa benar-benar kayak bocah begitu. Walaupun mau ditampilkan ya terbaik ya. Semuanya ditampilkan, tapi maksudnya ada satu video ketika kita sedang membuka aku supaya bakal tulis bakal membuat Di HP kalau tidak bawa di HP nggak apa-apa. apa itu tempat tisu Satu ini bungkus masih lebih. oh satu bungkus sedotan warna-warni ya satu bungkus sedotan warna-warni ibu-ibu bapak-bapak Terus sama lem tembak. lem tembak kok kulo nyeratan mriki nggih ibune sing anu sanjang kulo sing nyerat waktunya besok hari Kamis untuk mengajari anak-anak praktek membuat tempat tisu dari sedotan ya. Bapak Ibu mau dipersiapkan sepertinya sederhana ya. Hanya sedotan warna-warni yang nembak gunting dan kardus bekas. Ya. Sama Bapak Ibu sama diserat ya. Ya sambung. Lalu selanjutnya ya, kalian tadi sudah dua ya, gambar dekoratif dan waktunya 1 bulan. Satu lagi, alon-alon kali masak kali. Oke, waktunya 1 bulan. Lalu ini ada 4 karya lagi, kita bagi dua, ya, bagi dua kelas A dengan kelas B supaya ringan, tidak terlalu banyak. Ada membuat jam dari kardus bekas. Kemarin kelas 3 sudah praktek, berarti orang Lomboni ini praktek. Walaupun hasilnya masih seperti itu, ya. Jam dari kardus bekas. Ini kemarin sudah saya bagi. Kelas A membuat jam dan topi dari kertas, ya. Buat jam dan topi dari kertas. Jam dari kardus bekas, ya. Contohnya kardus mini, ya. Lagi kardus ini hanya
sederhana di sini. Jadi, kelas A membuat jam dari kardus bekas dan topi dari kertas. Topi dari kertas. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Topi dari kertas. Ya. Nonton gambaran ya. Kira-kira kalau bahannya ngomong-ngomong ada gambaran nanti. Lalu yang kelas B itu kuas gambar poster dan satunya lagi kipas dari kertas dari kertas organik. Kertas organik. Sudah saya kirim di grup. Ini memang kerajinan yang dibuat termasuk dalam bulannya. Kalau nggak ada dekoratif baru 3A sih saya udah kelihatan harusnya ya. Berarti nanti kalau ada tamu bapak dekornya ya katanya sih diajarin sama bapak ini untuk kegiatan selanjutnya. Aku Mary. Kalau nggak ada dekoratif baru 3A sih saya udah kelihatan harusnya ya. Berarti nanti kalau ada yang tamu bapak dekornya ya katanya sih diajarin sama bapaknya. Warnanya juga bapaknya. Mungkin untuk kegiatan selanjutnya kemungkinan Media tangan. Apa namanya lah? Apa ya itu namanya? Polybag. Kita minum polybag ya. Polybag terus nopo malih tanahnya ya. Tanahnya sekarang cukup harusnya. Ngedok pengen sakit pengen beliau tanah. Kalau bisa ada apa sih pupuk kandang kompos. Ketahuan tahunan dulu. Ya. Dan komposnya ya. Lah ini nanti silakan diskusi sendiri ya. Saya tidak ikut campur dalam masalah keuangan, diskusi sendiri untuk menyediakan atau mungkin ada donatur ya. Ada donatur di sini menyediakan media polybag dan kompos. Tulis kita tulis.
waktu sebentar saja Pak. Dua berarti ya pasangan calon saya harapkan ada dua, satu ibu-ibu dan satu bapak-bapak. Ya, Mama Feb, papanya Feby. Ya, ya, deal kok. Mama Asam dan ayahnya Feby. Ya, sampun deal tinggal nanti. Mbak Mama Juna nanti jangan lupa di-share alat bahan yang disiapkan apa dia untuk membuat gambar dekoratif. Oke, nanti di-share di grup Mawon. Lanjut ya, sudah selesai ternyata diskusinya. Alhamdulillah, sekarang tinggal lanjut lagi. Selanjutnya tinggal laporan ini Bapak Ibu kalau mereka belajar tadi hanya sekilas saya sampaikan. Nanti saat kita sudah masuk di kelas 4 lah, jadi baru Bapak Ibu bisa melihat sendiri apa perbedaannya. Sebenarnya sih walaupun saya kurtilas, saya sudah menggunakan paradigma Merdeka Belajar. Jadi ada anak-anak setiap hari kerja kelompok. Jarang mereka itu individu itu hanya saat tes saja. Dengan bekerja kelompok, meskipun itu di situ ada anak simpul ngomong ya, tapi minimal saat dia ngomong itu nggak punya teman-temannya kerja mereka pernah. Buktinya ditakoni ngerti yang situ. Ditakoni pengunjungnya kancane apa baik, terus kok apa? Dong, terus itu semua jujur nih. Karena sewu tambah sewu bu. Lah gue pas kalian ini kayak kue sewu nih anak 5, sewu ping 5. Ini pada baik karena tambah-tambahan. Iya bu harus niku. Tapi pas praktek, pas ngitungnya harus niku. Jadi sami, makanya ini karena ini sering ya mungkin lagi saya mikir nih seper ekonomi. Supaya anak-anak itu paham tentang perkalian dan pembagian. Jadi mereka bisa menyelesaikan masalah yang terkait dengan pembagian dan perkalian. Ini peringatan kemarin saya tertunda, tidak bisa saya sampaikan. Ini bukan maksud untuk aku mau peringatan anak yang mereka. Jangan berkecil hati, seperti yang tadi saya bilang, anak-anak itu punya kecerdasannya sendiri. Mungkin di peringkat ini rendah, tapi mungkin di yang lain dia pandai. Kita hanya perlu mencari menggali apa seperti anak-anak kita dari situ. Vicky, Bapak Ibu mendengarkan kapoltek kelas kali kelas kamu berikan dulu. Berikan Bapak Ibu. Berikan. Larang ya. Tapi ini nilainya lebih tinggi dari nilai yang kelas 2. Walaupun secara angkanya lebih kecil, tapi nilai-nilai ini lebih tinggi dari waktu kelas 2. Memang waktu pertama ditanya itu penjumlahan pun pada nggak bisa gitu. Saya langsung berikan hampir seminggu itu buka tema hanya matematika terus. Mereka tuh pada mengeluh, oh sama Pak Bayu umpet ya begitu. Saya tanya dari kelas 2 itu kalian ngapain? Saya nggak pernah kayak gini maaf gitu. Waktu kelas 2, kelas 3A itu lepas banget ya, lepas maksudnya. Ya, itu bukan lagi nih rahasia umum ya. Wali siswa itu sudah menyadari ya dari kelas 2 sudah yang kedua banget gitu ibu, kedua banget sehingga apalagi soal kata ketiknya itu kedua banget pasti ya. Tapi semakin kesini semakin itu aja yang banyak banget perkembangannya yang dari Lagi? mau lagi